Saya ingin Anda memikirkan hari kerja Anda sejenak. Anda tahu. Pejamkan mata jika perlu. Bayangkan tumpukan dokumen perminta laporan yang tak ada habisnya, dan tekanan terus-menerus untuk menghasilkan pekerjaan yang tidak hanya bagus, tetapi sempurna. Sebagai pegawai negeri, Anda memikul beban yang unik di pundak Anda. Setiap surat, setiap analisis, setiap ringkasan kebijakan berpotensi memengaruhi kehidupan. Tanggung jawabnya sangat besar, dan seringkali waktu yang Anda miliki sangat terbatas. Anda diminta untuk menjadi penulis peneliti analis ahli strategi semua, sambil menavigasi aturan birokrasi yang rumit. Terkadang, Anda mungkin merasa seperti hanya berusaha bertahan, berjuang untuk menjaga kualitas dan konsistensi di setiap hal yang Anda lakukan. Mari kita mulai dengan teknik yang paling intuitif dari semuanya, perintah berbasis peran. Bayangkan Anda sedang membentuk tim untuk proyek baru. Anda tidak akan begitu saja memberikan tugas secara membabi buta. Anda akan memilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat berdasarkan keahlian mereka. Anda akan meminta ahli hukum untuk nasihat hukum. Anda akan meminta spesialis komunikasi untuk membantu siaran pers. Perintah berbasis peran menerapkan logika yang sama pada AI. Alih-alih hanya memberinya tugas, Anda mulai dengan memberinya peran. Anda pada dasarnya memberitahu AI, untuk tugas ini, saya membutuhkan Anda menjadi ahli jenis tertentu. Tindakan sederhana dalam menetapkan persona ini secara fundamental mengubah kualitas dan fokus respons yang Anda terima. Meminta AI untuk menulis surat itu tidak jelas, tetapi memintanya untuk bertindak sebagai birokrat senior berpengalaman dengan pengetahuan mendalam tentang protokol administratif, memberi AI identitas yang jelas. Tiba-tiba, AI memahami nada yang dibutuhkan, formalitas, kosakata, aturan main yang tersirat. Teknik ini adalah pilihan utama Anda untuk menyusun korespondensi resmi, pengumuman publik, dan catatan pengantar keputusan formal. Anda bisa memintanya. Anda adalah asisten eksekutif yang sangat efisien dan profesional untuk kepala departemen. Tugas Anda adalah menyusun memorandum internal resmi yang mengumumkan rapat evaluasi program. Keindahan teknik ini, fokus menyempit, bahasa tepat, dan sesuai konteks. Dengan memulai dengan peran, Anda menyiapkan panggung untuk sukses. Setelah Anda menetapkan peran, langkah selanjutnya adalah menetapkan batasan yang jelas. Disinilah perintah berbasis batasan berperan. Bayangkan seperti memberi instruksi kepada seorang pembangun. Anda tidak akan hanya mengatakan, bangunkan saya sebuah rumah. Anda akan memberikan cetak biru dengan dimensi, bahan, fitur desain tertentu. Batasan adalah cetak biru untuk AI Anda. Ini adalah aturan dan batasan spesifik yang Anda terapkan pada output. Tanpa batasan, AI bisa menyimpang, terlalu panjang, terlalu pendek, di luar topik, atau format salah. Batasan adalah cara Anda mengambil kendali dan membimbing AI. Batasan ini dapat mencakup berbagai parameter. Contoh, panjang, hasilkan ringkasan tidak lebih dari 20 kata. Contoh, panjang, buat penjelasan 3 paragraf. Contoh, format, daftar bernomor. Contoh, format, format poin-poin. Contoh, gaya, nada formal, akademis. Contoh, gaya, bahasa sederhana, mudah diakses. Misal ringkasan atasan, 1 halaman, 300-400 kata, nada profesional dan objektif, 3 temuan kunci dan 2 rekomendasi. Untuk keamanan, jangan sertakan informasi pengenal pribadi. Anonimkan detail individu. Menguasai batasan berarti menguasai kendali. Sekarang, mari kita bahas teknik yang terasa alami, seperti mengajari rekan kerja baru, bagaimana kantor Anda bekerja. Ini disebut perintah berbasis contoh, atau terkadang perintah beberapa shot. Idenya sangat sederhana. Jika Anda ingin AI mengikuti gaya, format, atau struktur tertentu, Anda menunjukkannya contoh dari apa yang Anda inginkan. Alih-alih menjelaskan panjang lebar, berikan model konkret untuk diikuti. Ini efektif karena AI unggul dalam pengenalan pola. AI menganalisis struktur, nada, dan komponen kunci, lalu menerapkan pola pada data baru. Cocok untuk format notulen rapat yang spesifik atau paragraf pengantar laporan. Alih-alih bingung, berikan contoh yang bagus. Saya akan memberi Anda contoh proposal proyek yang ditulis dengan baik. Gunakan struktur, nada, dan judul bagian yang sama untuk program literasi digital komunitas. AI menguraikan judul, alur logika, dan penyajian data, lalu membangun proposal baru Anda, pengubah permainan untuk mempercepat alur kerja. Gunakan untuk ringkasan, memformat ulang data, dan menyederhanakan jargon. Peringatan, bersihkan data sensitif dari contoh. Dengan kehati-hatian itu, perintah berbasis contoh melatih asisten AI memahami kebutuhan Anda dengan nuansa dan presisi. Sejauh ini, kita telah belajar bagaimana memberitahu AI.
Siapa yang harus diperankan? Aturan apa yang harus diikuti? Seperti apa produk akhir yang baik? Tetapi, bagaimana dengan tugas-tugas yang membutuhkan lebih dari sekadar pemformatan dan gaya? Untuk tantangan ini, perintah rantai pemikiran, minta AI berpikir keras dan jelaskan prosesnya langkah demi langkah. Ini memecah masalah jadi bagian kecil. Hasilnya lebih akurat dan terstruktur. Kita biasanya mengumpulkan informasi, mengevaluasi sudut pandang, menimbang pro kontra, membangun kesimpulan, ampuh untuk analisis kebijakan, evaluasi program, dan penilaian komparatif. Pertama, uraikan langkah-langkah untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari larangan kantong plastik. Untuk setiap langkah, jelaskan yang dipertimbangkan. Lalu ringkas dampak dan kategorikan sebagai positif dan negatif. Output kote bisa panjang, tinjau untuk logika dan asumsi. Setelah puas, minta versi ringkas. 3 poin utama, 1 rekomendasi keseluruhan. Dapatkan detail untuk laporan dan ringkasan untuk presentasi. Cote mengubah AI menjadi mitra analitis yang kuat. Saat kita merangkul alat-alat canggih ini, kita harus melangkah maju dengan mata terbuka lebar, dipandu oleh rasa tanggung jawab dan etika yang kuat. Kekuatan AI membawa kewajiban untuk berhati-hati, terutama bagi Anda sebagai pegawai negeri yang merupakan penjaga kepercayaan publik dan informasi sensitif. Aturan terpenting, jangan pernah memasukkan data pemerintah pribadi, rahasia, atau sangat rahasia ke platform AI publik. Anggap kotak perintah sebagai alun-alun publik, jangan umumkan rahasia di sana. Lindungi privasi warga dan keamanan institusi. Ingat, AI alat bantu, bukan kebenaran mutlak. Anda pos pemeriksaan manusia terakhir. Verifikasi. Periksa fakta silang data. Pastikan keselarasan dengan peraturan. AI adalah co-pilot Anda, bukan pilot. Jaga jejak audit, simpan perintah draft AI dan versi akhir Anda. Transparansi, akuntabilitas. AI bisa terdengar berwibawa namun datanya cacat, bahkan berhalusinasi. Kalian Anda tetap utama. Gunakan AI sebagai magang brilian. Anda memberi konteks kritis dan persetujuan tegas. Kita telah menjelajahi beberapa ide hebat hari ini, dan saya tahu ini mungkin terasa banyak untuk dicerna. Anda tidak harus menjadi ahli dalam semalam. Jalan untuk menguasai alat baru ini ditempuh selangkah demi selangkah. Tujuannya adalah kemajuan, bukan kesempurnaan. Mari kita satukan semuanya menjadi rencana sederhana dan konkret yang dapat Anda mulai gunakan besok. Mari kita mulai dengan dasar setiap perintah yang baik. Pertama, tetapkan peran yang jelas. Anda adalah seorang peran spesifik. Buatlah seakurat mungkin. Contoh, analis kebijakan Kemenkes, petugas komunikasi untuk siaran pers. Kedua, ikuti dengan batasan. Jumlah kata, nada, format, poin wajib, dan yang dikecualikan. Kombinasi ini adalah senjata rahasia Anda. Butuh gaya kantor? Gunakan contoh yang bersih. Katakan, ini adalah contoh. Minta susun dokumen baru dengan struktur yang sama. Untuk analisis, gunakan rantai pemikiran. Jelaskan langkah demi langkah sebelum jawaban akhir. Perlakukan output AI sebagai draft. Tinjau, verifikasi, tambahkan nuansa, hapus data sensitif. Mulailah dari yang kecil. Coba di email atau memo besok. Ini kesempatan untuk mendapatkan kembali waktu Anda. Anda memiliki alatnya.